Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama melanjutkan mempelajari kitab Husnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zikir atau doa ketika kita keluar rumah dan ketika kita masuk rumah. Berarti di kitab Bapak Ibu halaman berapa ini? Halaman 37 ya. Ya silakan dibuka di halaman 37 ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian. Yang pertama tentang az-zikru inda al-khuruju minal manzili. Zikir ketika keluar dari rumah. Ibu-ibu biasanya kalau panjenengan atau bapak-bapak ya keluar rumah zikirnya apa biasanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata. Ada yang lain enggak? Enggak ya, cuman itu ya. Nah, sekarang kita tambah ilmu insyaallah ya. Tapi yang pertama itu memang. Jadi zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi ketika beliau keluar rumah atau yang diajarkan oleh Nabi ya ketika beliau keluar rumah adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah, wala haula, dan tidak ada apa haula itu. Di situ diterjemahkan apa? Tidak ada daya, wala quwwata. Apa bedanya daya sama kekuatan? Apa Bu? Bapak Ibu ya. Daya dan kekuatan apa bedanya? Hah? Menegaskan. Artinya nggak ada bedanya nggak? Haul itu upaya sebenarnya. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Gitu. Kita nggak bisa berupaya apapun dan bahkan tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah ini doa atau zikir ketika keluar rumah berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kata Anas, Bapak Ibu, ini dasarnya. Di kitab Bapak Ibu kan hanya disebutkan doanya ya. Nah, dasarnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol
sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya, apa yang terjadi? Apa keutamaannya? Nah, beliau berkata yuqalu hina idzin, maka dikatakan kepadanya waktu itu, bisa yang mengatakan ini Allah langsung atau malaikat berkata kepada orang tersebut, kepada kita, ya, kalau kita keluar dari rumah kita ucapkan zikir atau doa ini, maka Allah katakan kepada kita atau malaikat mengatakan kepada kita, hudita wa kufita wa wukita. Nah, ini keutamaannya Bapak Ibu. Engkau telah diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah Ta'ala, engkau telah dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dan engkau telah dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini kalau kita baca, ini yang mengatakan Allah atau malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Maka yang keempat Bapak Ibu, keutamaan kalau kita membaca zikir atau doa ini waktu keluar rumah adalah apa? Fatatanaha lahus sayatin, maka syaiton akan menjauh darinya. Tatanaha lahu as-sayatin, syaiton akan menjauh darinya. Fayaqulu lahu syaitonun akhar, maka berkatalah, ya, syaiton kepada syaiton yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana mungkin engkau, ya, bisa mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, yang telah dicukupkan oleh Allah Ta'ala dan telah dipelihara atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin, kita gak bisa mengganggu dia. Itu kata syaitan kepada syaitan yang lain. Nah, ini keutamaan yang keempat Bapak Ibu. Jadi syaitan itu takut, syaitan akan menjauh dari orang yang ketika dia keluar rumah membaca doa ini. Ini dahsyat ini, ya Bapak. Jadi jangan dianggap remeh doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Daud riwayat Anas bin Malik. Hadis ini juga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi pernah bersabda, innar rajula idza kharaja min baitihi kana ma'ahu malakani muwakkalani bihi. Sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi, apabila dia keluar dari rumahnya, maka dia dibersamai oleh malakani, nah, dua malaikat yang menjaganya. Nah, ada yang mengatakan dua korin, ya, yang senantiasa membersamainya. Fa idza qala, apabila dia berkata bismillahi, dia mengucapkan bismillahi, qala hudita. Dua malaikat ini berkata kepadanya, engkau telah diberi petunjuk. Fa idza qala la haula, fa idza qala bismillahi qala hudita. Fa idza qala la haula wala quwwata illa billah qala ukita. Fa idza qala tawakkaltu 'ala Allah qala kufita. Fatalaqahu qarinahu fayaqulan, lalu dia bertemu dengan dua qarinnya, dan dua qarinnya ini berkata, ma nuridu min rajulin qad hudiya wa wukiya wa kufiya. Jadi kami
tidak mau gitu ya mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, telah dijaga dan telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Ada sedikit perbedaan redaksi ya. Jadi kalau berdasarkan riwayat Anas bin Malik seperti yang kita sudah hafal, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, Bismillahi ya, la haula wala quwwata illa billah tawakkaltu 'ala Allah. Ada perbedaan. Dua-duanya boleh. Ya. Tahu perbedaannya? Kata tawakkaltu 'ala Allahnya kalau berdasarkan riwayat Abu Hurairah dibelakangkan. Nah, ini tidak mengapa, dua-duanya bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama abad ke-8 Hijriah yaitu Al-Imam At-Tibi rahimahullah, beliau mengatakan ya, idza sta'ana al-'abdu billahi wa bismihi al-mubarak, apabila seorang hamba itu meminta tolong kepada Allah Ta'ala dengan namanya yang agung, penuh keberkahan, fa innallaha ta'ala yahdihi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya, wa yurshiduhu, akan menuntunnya, wa yu'inuhu, akan menolongnya, fil umur ad-diniyah wa dunyawiyah, dalam perkara-perkara atau dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Allah akan tolong pasti kalau kita meminta tolong kepada Allah Ta'ala dengan tadi mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawakkaltu 'ala Allah tadi artinya apa? Aku bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Apa itu tawakal Bapak Ibu? Ya, memasrahkan, ya, menyandarkan diri kita ini seluruhnya kepada Allah. Ya. I'tamadtu 'alaihi fi jami'i umuri. Itu artinya aku menyandarkan kepada Allah dalam setiap atau seluruh urusanku. Itu. Nah, tawakal ini amalan fisik atau amalan hati Bapak Ibu? Hati. Nah, jadi tamadtu alaihi wahdahu bil qalbi ma'at tafwidil amri ilaihi. Aku bersandar kepada Allah saja dengan hatiku ini, ya, dengan menyerahkan seluruh urusanku kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna tawakal ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi kita udah serahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Tapi tidak berarti ini kita tidak berusaha. Tetap ya, al-akhdhu bil asbab al-masyru'ah, kita mengambil sebab-sebab yang masyru' harus dilakukan. Misalnya kita kerja, kerjanya tetap dilakukan, ikhtiarnya tetap dilakukan. Tapi, nah, di sisi lain kita serahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudah berusaha, saya berikhtiar, dan itu harus lakukan. Nah, bahkan Syekh Shalih bin Fauzan rahimahullah atau hafizahullah taala mengatakan dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, orang yang bertawakal kepada Allah tapi dia tidak berikhtiar, tidak mengambil sebab-sebab ya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tidak ada usaha yang dia lakukan, itu namanya penghinaan terhadap syariat. Gitu. Kalau dia hanya bersandar kepada Allah tanpa berikhtiar, nggak ada ikhtiar. Contohnya misalnya, Pak kok nggak kerja? Ngapain kerja? Kan rezeki udah Allah yang
jamin, semua udah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, jadi nggak usah kerja. Orang yang seperti ini, dia hanya bertawakal tanpa mau berikhtiar, ini namanya at-ta'nu fis syariah, mencela syariat namanya. Karena ya, Rasul menyuruh kita untuk bergerak, menyuruh kita untuk berusaha. Al-Quran juga begitu. Andai kata ikhtiar itu tidak masru', maka niscaya Rasul tidak akan pernah berperang dengan orang-orang kafir. Tawakal aja sama Allah kan, nanti Allah yang nolong. Ngapain kita repot-repot perang? Misal fakta ya di zaman Rasul SAW. Nah, Rasul nyuruh sahabat untuk bekerja, sampai beliau katakan, engkau ya mencari kayu bakar lalu pulang dengan menggendong seikat kayu bakar di punggungmu, lalu engkau jual, lalu Allah jaga kemuliaan dirimu, itu jauh lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada orang lain. Artinya apa? Rasul nyuruh kerja, walaupun hanya sekedar jualan kayu bakar. Andai kata ikhtiar tidak masru', pasti Rasul katakan, udahlah kamu tawakal saja sama Allah. Kan nggak begitu. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'at ayat ke-10 Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat sudah selesai ditunaikan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Cari wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah Ta'ala, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Allah nyuruh supaya kita berikhtiar, bekerja. Bahkan dalam hadis mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazanna. Semangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, tapi minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Jangan lemah. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasul mendorong para sahabat, mendorong kaum muslimin, kita selaku umatnya, agar kita semangat ya, bekerja, mendapatkan apa yang kita anggap bermanfaat untuk kehidupan kita, dan jangan lupa juga minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, wujud minta tolong tadi tawakal, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, jadi ya, bertawakal kepada Allah bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar, dan orang ikhtiar bukan berarti dia tidak tawakal kepada Allah. Kedua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Sekali lagi ya, kalau ada orang bertawakal kepada Allah tapi meninggalkan ikhtiar, namanya apa? Menghinakan syariat, menghina syariat atau anubis syariat. Tapi kalau sebaliknya, ada orang kerja semangat, kerja keras, pekerja keras, tapi tidak tawakal sama Allah, namanya apa? Apa Bu? Namanya syirik. Syirik. Dia mensekutukan Allah Ta'ala. Itu kata saya Shalih bin Fauzan ya. Kenapa syirik? Karena dia mengira rezeki itu dia dapatkan dengan usaha dirinya, padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka syirik tuh. Kerja keras luar biasa, keluar subuh, pulang malam. Bahkan habis jam 9 baru nyampe rumah, Bu. Ya, di Jakarta itu banyak orang seperti itu ya. Pulang malam karena macet juga di jalan. Nah, lalu dia betul-betul pekerja keras. Dia yakin dengan kerja keras yang saya lakukan, saya akan dapat uang yang saya inginkan, dan saya bisa membeli apa yang saya mau, gitu ya. Dia nggak pernah tawakal sama Allah, dia nggak pernah baca doa ini. Maka orang ini syirik. Dia menganggap rezeki itu
didapatkan dengan usahanya. Dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Bapak sekalian, ini penting ya, untuk selalu kita ingat dua-duanya harus dilakukan. Kerja keras, nah, bekerja cerdas, dan tawakal kepada Allah. Dua-duanya penting. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, ya, kapan kita mulai membaca doa ini? Nah, ada yang mengatakan idza bada'a bil khuruji minal bab, ketika kita mulai keluar dari pintu rumah. Keluar pintu rumah, ucapkan ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lupa. Baru ingat di jalan, tengah jalan. Pernah lupa? Enggak apa-apa. Pas ingat langsung kita baca. Nah, gitu di jalan. Iya. Jadi kalau kita baru ingat di tengah jalan, tetap baca. Nah, tetap kita membaca zikir atau doa ini. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu apa yang dimaksud tadi? Ya, ada apa tadi Bapak Ibu? Keutamaan orang yang membaca doa ini? Diberi hidayah, dicukupkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud engkau telah diberi hidayah oleh Allah ta'ala? Nah, itu ya. Yang dimaksud hudita, ya, menurut keterangan dari Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, nah, itu artinya sekalian, kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, ya, kepada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada kecintaan Allah Azza wa Jalla. Jadi hudita ila tariqil muwassalati ila mahabbatillahi Azza wa Jalla. Itu. Ada juga keterangan lain yang dimaksud hudita, nah, kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah Ta'ala pada saat kita ada di luar rumah. Ketika kita keluar dari rumah, ketika kita akan berbuat maksiat, Allah akan tunjuki kita. Ya. Jadi kita mendapatkan proteksi, ya, secara otomatis kalau kita membaca doa ini pada saat kita keluar rumah. Proteksi dari apa? Dari berbuat maksiat. Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu dan Jemaah sekalian. Jadi penting sekali. Kadang-kadang kan kemaksiatan menggoda kita ada di mana-mana. Supaya kita terjaga, maka ucapkan zikir atau doa ini ketika keluar rumah. Nah, kemudian apa yang dimaksud kufita? Dicukupkan. Kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah Ta'ala pada hari di mana kita keluar dengan membaca doa ini. Nah, jadi hasala bihil istighna'an ghairihi. Kita dicukupkan sehingga kita tidak butuh, ya, kepada yang lain, dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kita akan merasa qanaah dengan itu, gitu. Qanaah itu ya merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita itu artinya apa? Kita akan dijaga min syarri syayatinil ins wal jinniyah. Ya. Kita akan dijaga dari keburukan syaitan dari jenis manusia atau jin. Wa hufidta min syarri kulli aduwin, dan engkau juga akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari keburukan seluruh musuh. Nah, karena kita menyerahkan urusan kita seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna hudita wa kufita wa ukita. Lalu apa faidah hadis ini Bapak Ibu? Faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa at-tawakkulu 'ala Allahi la yunafil akhdha bil asbab allati abahallahu jalla jalaluhu li khalqihi. Bertawakal kepada Allah tidak berarti, ya, tidak berarti kita tidak berikhtiar tadi.
Tidak berarti kita meninggalkan mengambil sebab atau ikhtiar. Saya ulangi ya, bertawakal kepada Allah tidak berarti kita tidak berikhtiar. Ikhtiar yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk makhluknya. Jadi orang tawakal itu bukan berarti tidak ikhtiar, enggak, tetap ikhtiar. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa usaha yang kita lakukan, kekuatan yang ada pada diri kita ini, ya, sesungguhnya merupakan perkara yang tidak kita miliki kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya daya, kekuatan, tidak punya usaha, upaya yang kita bisa lakukan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita bisa datang ke majelis ini itu karena Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, nggak kuat kita. Makanya ya, ketika kita mendengar ada muadzin berseru hayya 'alas shalah, apa ucapan yang kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kok tidak sama? Sementara kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita juga bilang Allahu Akbar. Sama, kecuali dua. Saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Apa rahasianya? Kita kan diajak, mari kita sholat, kan itu. Mari kita mendapatkan keuntungan, hayya 'alal falah, ya. Kan orang kalau diajak, yuk kita mau dapat keuntungan nggak? Yuk, ini ada usaha, kita pasti dapat untung misalnya. Ada orang ngajak kita seperti itu. Kira-kira kita semangat nggak Bapak Ibu? Pasti semangat, pasti menguntungkan gitu. Semangat. Tapi coba perhatikan, ketika muadzin menyeru hayya 'alal falah, apakah setiap orang yang mendengar itu pasti semangat menyambut seruan itu lalu berangkat segera ke masjid atau tidak? Pada umumnya lebih banyak yang semangat atau tidak? Tidak. Coba aja lihat di masjid-masjid itu. Kalau waktunya sholat, jumlah kakak berapa? Yang sholat jamaah di masjid berapa? Prosentasenya banyakkan mana? Yang tidak berangkat. Padahal kan udah dipanggil, ayo kita menuju keuntungan, keberuntungan. Nah, nggak kuat Bapak Ibu, maka mintalah kepada Allah kekuatan dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita dengar muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, lalu kita baca doa tadi zikir la haula wala quwata illa billah, insya Allah kita akan kuat. Berat memang, tapi insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yang diajarkan Rasul itu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, orang yang tawakal kepada Allah, ya, orang yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Dalam Al-Quran jelas ayatnya. Dalam surah At-Tolak ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Dalam hal apa saja Bapak Ibu, kita punya rencana apa saja, tawakallah sama Allah. Kita punya rencana mau buka usaha misalnya, ya, lakukan. Tapi ingat, tawakal sama Allah. Nanti insya Allah Allah cukupkan. Dan itu janji yang Allah tegaskan dalam surah At-Talaq ayat 3 tadi. Nah, dan tawakal itu merupakan apa? Ibadah yang agung. Bahkan kata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, a'la maqamati tauhid. Makom tauhid yang tinggi itu tawakal itu. Dan nah, hukumnya wajib gitu. Hukumnya wajib.
sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dalam surah apa? Al-Ma'idah ayat 23. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian betul-betul orang beriman. Kalau kita merasa diri kita ini orang mukmin, Allah suruh kita tawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi tawakal itu wajib. Aneh gitu kalau ada manusia, seorang hamba tidak pernah tawakal kepada Allah. Nah, berarti dia bukan orang beriman. Bukan orang beriman kalau dia tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi itu tiap hari ngajarin kita. Tiap hari ngajarin kita untuk senantiasa sandaran kita hanya Allah. Bahkan jangan pernah kita bersandar pada kekuatan diri sendiri meskipun sekejap mata. Gimana coba zikirnya? Tuh ada tuh zikir tiap hari itu dibaca oleh Rasul. Bahkan sehari 2 kali, pagi petang. Ada yang hafal? Zikir pagi petang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, ini kan dahsyat sekali Bapak Ibu. Itu ditegaskan terus menerus oleh Rasulullah. Ya Hayyu Ya Qayyum, duhai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya, terus aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh keadaanku ya Rabb. Seluruh keadaanku perbaiki ya Rabb. Ya, keadaan hati kita, keadaan fisik kita, keadaan keuangan kita, keadaan rezeki kita, seluruhnya perbaiki ya Rabb. Kan ini zikir ini dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Kita betul-betul tawakal sama Allah. Terus apa lagi? Wala takilni ila nafsi. Jangan engkau biarkan diriku ini bersandar pada diri sendiri, jangan. Tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Kadang-kadang kan ada ya, kita itu ngerasa wah gampang urusan beres. Wong saya sehat kok, gampang. Cuman segitu, wong saya punya uang kok, kan gitu ya. Nah, dia ngerasa dirinya bisa menyelesaikan urusan yang dihadapi oleh dia. Karena dia ngerasa sehat, dia merasa kuat, dia merasa punya uang, beres urusan. Enggak, Bapak Ibu. Kita ini jangan sampai merasa seperti itu. Bahkan walaupun sekejap mata, jangan pernah kita merasa bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, ya, kita nggak bisa. Makanya tadi ya, perlu penegasan ya, kita ucapkan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nanti kalau tidak begitu, kita akhirnya putus asa Bapak Ibu. Karena apa yang kita inginkan tidak tercapai. Hanya bersandar pada kekuatan diri sendiri. Maka jangan heran jika tanggal 29 tanggal berapa? Sekarang berapa sekarang? 11. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 Maret 2 atau 3 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu di Jakarta Bapak Ibu. Ada 4 orang keluarga. Udah baca belum beritanya? Apa Bu? 4 orang satu keluarga ngapain? Apa yang dilakukan mereka? Bunuh diri, terjun dari lantai 21. Kan ada tuh videonya. Sehat-sehat kok, gagah-gagah. Iya kan? Yang sudah pernah lihat videonya.
iso kan bahasa kitanya. Kok iso ya? Kok bisa orang sehat terjun dari lantai 21 ngapain? Nah, bisa jadi kita nggak tahu kan, karena kita nggak wawancara dia. Bisa jadi mungkin mereka udah putus asa hidupnya, sudah nggak kuat hidup. Yuk kita loncat bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu ya. Jadi kita nggak akan kuat menghadapi masalah-masalah hidup ini kalau hanya bersandar pada diri sendiri. Nggak akan kuat. Walaupun kita gagah, kita kuat, kita kaya. Banyak nggak orang kaya stres? Hartanya banyak tapi stres? Banyak. Banyak Bapak Ibu. Karena apa? Nah, karena dia bersandar hanya kepada dirinya atau kekayaan yang dia punya. Itu nggak kuat. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, maka betul-betul ya Allah nyuruh kita wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah bertawakal kalian jika kalian betul-betul orang beriman. Yaitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tawakal Allah cukupkan. Bingung kita, ya beban banyak sekali. Udah tawakal sama Allah. Ikhtiar tetap lakukan. Tawakal harus kuat. Nah, tawakalnya harus kuat. Allah pasti cukupkan itu. Janjinya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini. Yakin Ibu, Bapak Ibu yakin enggak dengan ayat ini? Oh, yakin, kita harus yakin. Nah, hakul yakin. Sebenarnya orang mukmin itu hidupnya enak sebenarnya. Panduannya udah clear, jelas panduannya. Tinggal kita mau baca Qur'annya atau tidak. Kita mau ngamalkan atau tidak, mau ngajinya atau tidak. Kalau kita tidak ngaji seperti ini, dapat nggak kayak gini nih? Nggak dapat. Kalau kita nggak pelajari, nggak dapat kita. Ini kan spirit ini, semangat yang ada dalam Al-Quran yang kita tangkap ya, Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini sebenarnya kita ini punya Allah. Gitu. Allah bisa mencukupkan semua apa yang kita butuhkan. Nah ini. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hadis ini, yang doa yang pertama ini adalah apa? Kata saya, Sa'id bin Ali bin Wahb al-Qahtani, asy-syaitanu la yaqwa ala igwa'i 'abdin ista'sama billahi wal taja'a ilaih. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan kuat menyesatkan hamba ya, yang meminta tolong kepada Allah, yang bersandar kepada Allah. Syaitan nggak akan kuat mengganggu kita. Orang bunuh diri itu ada dorongan dari syaitan atau tidak? Pasti itu, jelas. Syaitan kan selalu nyuruh kita kepada yang buruk-buruk ya. Kalau kita iltija, tawakal sama Allah, nggak akan kuat Bu, mental tuh syaitan. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 76. Surah apa? Ayat berapa? Allah Ta'ala mengatakan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, sebenarnya lemah. Kalau kita sandarannya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Orang gampang tergoda oleh syaitan untuk melakukan keburukan ya, untuk gampang putus asa karena memang dia tidak bersandar kepada Allah. Makanya tipu daya syaitan jadi kuat. Tapi kalau kita tawakal sama Allah, maka zikir tadi tiap hari penting Bapak Ibu. Rasul tiap hari, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata. Itu penting sekali. Saat kita stres, bingung, banyak beban hidup, udah tuh baca. Nah, insya Allah Allah akan perbaikinya. Ini Bapak Ibu, maka usahakan disempatkan betul. Ya, disempatkan betul. Ya, sebagaimana kita misalnya mencari rezeki ya, kita yang jualan misalnya, cari rezeki kan, cari uang. Kita akan sempatkan gak waktu kita untuk jualan? Karena kita butuh uang kan? Kita pasti menyempatkan diri, apapun yang terjadi saya harus jualan dulu. Karena saya butuh uang.
Lah kalau kenapa kita enggak berusaha menyempatkan diri kita untuk berzikir? Karena kita butuh kan? Butuh perlindungan Allah. Butuh ya, semua apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah kan? Dibantu oleh Allah Ta'ala. Nah maka kalau tidak bisa seluruhnya rangkaian zikir pagi petang, bacalah sebagian. Kalau tidak bisa seluruh, karena mungkin sibuk ya, dalam sehari-hari kan ada kesibukan yang kadang-kadang membuat kita repot. Ya, baca. Walaupun sebenarnya sambil jalan bisa nggak? Bisa. Sambil tadi dari rumah ke sini bisa di jalan. Kalau kita apa? Kalau baca buku bisa nggak? Di motor nggak bisa. Makanya hafalin gitu. Makanya hafalin. Pelan-pelan 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau kita kan ada tuh sebagian antara kita tidak mau ngapalin, wong ada di buku, ngapain susah-susah ngapalin? Pas mau zikir tinggal baca kan selesai. Iya, oke, nggak ada masalah. Tapi kelemahannya saat kita sibuk, lalu kita harus jalan, bisa nggak dilakukan? Enggak kan? Kalau hafal bisa dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Baik, itu doa yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, yang mungkin ini masih jarang di antara kita membaca zikir ini waktu keluar rumah. Gimana zikirnya? Allahumma, coba bareng-bareng. Allahumma, ikuti kami. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Cung yang sudah hafal. Ada yang sudah hafal? Ini menunjukkan berarti nggak pernah, betul kan? Nggak pernah. Ini ilmu baru nih. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla an azilla au uzalla an azlima au uzlama an ajhala au yujhala alayya. Ini selalu dibaca oleh Nabi SAW. Dalilnya mana? Ini berdasarkan hadis. Ya. Dari riwayat Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Ya. Yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bagaimana bunyi hadisnya? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu. Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari rumahku. Karena Ummu Salamah kan istrinya Nabi. Jadi ketika beliau keluar dari rumahnya Ummu Salamah, tidak pernah illa kecuali rafa'a tarfahu ila sama, kecuali beliau keluar rumah pandangan matanya itu ke langit. Nah, jadi waktu keluar rumah itu Rasul memandang ke arah langit. Pernah melakukan ini? Nggak pernah, doanya aja nggak hafal. Ya. Nah, iya, sambil lihat ke langit Bapak Ibu. Buka pintu, lihat langit. Ya, setelah baca doa tadi, lihat ke langit, lalu faqala, lalu Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla an azilla au uzalla an azlima au uzlama an ajhala au yujhala alayya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Sementara dalam hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi itu ada tambahan di bagian depan. Sama seperti doa tadi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haulannya enggak ada. Langsung Allahumma inna na'udzubika min. Nah, bedanya di sini. Kalau di buku kitab Bapak Ibu
Ini atau inna? Ini apa inna? Coba baca. Ibu Ina. Sama nggak kitabnya dengan ibu-ibu yang lain? Oh, ya. Itu Bu. Kalau ada tasdid, harokat kasrohnya di bawah tasdid, bukan di bawah huruf, itu tetap dibacanya kasroh. Paham ya? Kan ada tuh. Dulu kita tahunya kasroh itu jika berada di bawah huruf. Nah, sebenarnya walaupun dia di atas huruf, kalau berada di bawah syiddah atau tasdid, itu dibacanya kasroh. Jadi Allahumma inni. Kalau inna itu bukan huruf ya, tapi alif. Nah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang dikeluarkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ini jadi inna. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au. Nah, kalau ini agak lainnya. Min an nazilla au nadhilla au nazlima au nuzlama au najhala au yujhala alaina. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, itu ada perbedaan. Tapi yang lebih lengkap riwayat Imam Abu Daud tadi. Ya. Karena selalu dua, azilla au udalla, azilla au uzalla, azlima au uzlama, ajhala au yujhala alayya. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku atau kami ya. Ini boleh, inna juga boleh. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari an adillah. Apa artinya an adillah? Dari berbuat sesat atau menyesatkan orang. Nah, menyesatkan orang. Au udalla, atau disesatkan orang lain. Nah, itu ya. Kan bahaya tuh kalau kita nyesatin orang, terutama para penceramah itu nyesatin, kan bahaya itu. Ya, itu jangan sampai menyesatkan orang, itu dosanya numpuk-numpuk. Makanya penting baca doa ini. A'udzubika an, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Alhamdulillah kami sudah lama rutin membaca doa ini setiap kali keluar rumah. Nah, atau disesatkan sama orang, gitu ya. Disesatkan oleh orang lain, oleh teman-teman, ya. Itu. Nah, ini mungkin terjadi pada kita. Kalau kita tidak menyesatkan, orang lain yang menyesatkan kita. Ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu ya, au azilla, dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari tergelincir, baik sengaja atau tidak. Tergelincir yang dimaksud sini berbuat maksiat, sengaja atau tidak. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari tergelincir, ya, sengaja atau tidak kepada perbuatan maksiat, atau digelincirkan orang lain, gitu. Atau digelincirkan oleh orang lain, sehingga kita melakukan kesalahan karena diajak oleh teman, gitu ya, misalnya. Nah, itu kita mohon perlindungan dari keadaan itu. Nah, atau yang ketiga, an azlima au uzlama, aku juga mohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita baca doa ini waktu keluar rumah, di jalan nggak mungkin kena gendam. Tahu gendam? Kena sihir atau kena apa? Di apa tuh? Orang di kereta, di bis biasanya dihipnotis. Kan mungkin atau tidak? Nah, itu banyak terjadi. Ya, ada orang dihipnotis oleh orang lain, tahu-tahu dompetnya dikasihin, handphonenya dikasihin, semua dikasih ke teman, tanpa ada perlawanan sama sekali, karena dia terkena
hipnotis. Disuruh tawarin minum, haus, minum, tahu-tahu nggak sadar. Kalau kita membaca doa ini, Allah akan lindungi kita. Nah, maka ini betul-betul perlu dihafal. Dibaca dua-duanya. Gitu. Nah, Rasul membaca dua-duanya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu yang terakhir, yang keempat, an ajhala au yujhala alai. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari berbuat bodoh, ya, atau dibodohi oleh orang lain, gitu ya, dibodohi oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa lalu kesimpulan dari hadis tadi yang berkaitan dengan salah satu doa ketika kita keluar dari rumah adalah yang pertama, sekalian, ya, hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang benar ya'lamu ilmal yakin annahu la ginan lahu anillahi tarfata aini, bahwasannya, ya, dia akan tahu dengan ilmu yang meyakinkan bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah Ta'ala, ya, sangat membutuhkan Allah Ta'ala, ya, itu kalau dia seorang muslim yang benar, ya, atau, ya, annahu la ginan lahu anillahi tarfata ain. Jadi dia tahu persis, nah, bahwa dia itu walaupun sekejap mata nggak butuh kepada Allah, nggak pernah tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Artinya kita selalu butuh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menjelaskan apa? Ahamiyatul isti'azatil lati hiya fi haqiqatiha i'tisam billahi wal tija ilaih. Pentingnya memohon perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, itu artinya kita sedang bersandar atau bertawakal kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kesimpulan ketiga, ahamiyatul muwazabati ala hadzal doa. Pentingnya menjaga doa ini. Muwazabah itu selalu, ya, selalu membaca doa ini. Muwazabah artinya selalu berusaha membaca doa ini. Ini sangat penting. Karena apa? Li'annal insana idza kharaja min baitihi, karena orang itu ketika dia keluar dari rumahnya, ya, mu'radun li mukhalatati man la amana lahu, sangat berpotensi untuk berbaur dengan orang-orang yang tidak aman, ya, baginya. Makanya kita harus selalu berusaha membaca doa ini. Mudah-mudahan nanti sebelum ditutup udah ada yang hafal. Ya, sudah ada yang hafal doanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesimpulan lain, hadis tadi menjelaskan tentang apa? Disyariatkannya memandang ke langit saat kita mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla an adilla au udalla an azlima au uzlama an ajhal au jahala. Itu lihat ke langit. Nah, itu disyariatkan. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas, beristiwa di atas arasnya sesuai dengan keagungannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik, ya, ini penting, ya, untuk kita pahami. Dan yang terakhir, ya, kebiasaan Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah, nah, dalam perkara-perkara yang disebutkan di sini tadi. Nah, ini menunjukkan Rasul artinya
dawam, senantiasa ya, melakukan hal itu, yaitu memohon perlindungan kepada Allah sekaligus untuk mengajarkan umatnya supaya umat ini selamat ya, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Bapak Ibu dan sekalian, dan memang Nabi mengatakan innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Sesungguhnya aku ini bagi kalian kedudukanku adalah seperti orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi Rasul selalu memberikan tuntunan ya kepada para sahabat, kepada umatnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi ya. Nah, satu lagi Bapak sekalian, itu tadi keluar rumah. Kalau masuk bagaimana doanya? Apa biasanya Bapak Ibu kalau jenengan masuk? Biasa yang sering jenengan lakukan? Gini dulu, bismillah terus salam. Berarti gimana? Salam dulu atau bismillah dulu? Nah, gitu ya. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi selain bismillah dan salam. Nah, kita bisa lihat di kitab Bapak Ibu di halaman berapa berarti ini? Halaman 38. Apa doanya? Allahumma inni, bareng-bareng. As'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna summa liyusallim ala ahlihi. Hendaklah dia mengucapkan salam kepada keluarganya. Berarti doa ini dulu baru salam. Doa ini dulu baru salam. Nanti dalam riwayat yang lain setelah salam baru bismillah. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya, khairal maulaji, sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraji, sebaik-baik tempat keluar, bismillahi walajna, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, wa alallahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah lah Tuhan kami bertawakal. Kemudian dia mengucapkan salam kepada keluarganya. Nah, ini. Jadi kalau sudah baca ini tanpa bismillah, sudah ada di sini kan? Bismillah kan dua kali bahkan. Bismillahi walajna, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Terus assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di situ gimana? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya gitu ya. Ya. Nah, dalam hadisnya ada tambahan tadi. Allahumma inni as'aluka. Nah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Itu yang enggak ada ya? Ya, silakan ditambahi. Ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji ya, yang pertama khairal maulaji, yang kedua wa khairal makhraji, wa khairal makhraji.
Nah, baru yang ada di kitab. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doa ketika apa? Masuk rumah. Ketika kita masuk rumah. Kalau kita berdoa dengan doa ini, maka syaitan tidak akan bisa ikut masuk ke rumah kita. Tidak akan bisa. Jadi kalau ada orang di rumah kok malas-malasan ibadah, malas baca Quran, malas zikir, itu artinya rumahnya banyak syaitan. Betul atau tidak? Itu artinya ketika dia masuk rumah jarang berzikir dengan zikir ini, sehingga syaitan itu ikut masuk. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi, lalu dia berzikir kepada Allah ketika dia masuk ke dalam rumahnya, wa inda ta'amihi, ketika dia makan, qala syaitan, maka syaitan berkata kepada temannya itu, ya, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat nginep dan tidak ada makan malam gratis buat kalian. Jadi nggak bisa ikut masuk, bahkan nggak bisa ikut makan. Tapi wa idza dakhala, kalau seseorang masuk ke rumahnya, falam yadhkurillaha inda dukhulihi, dan dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala ketika dia masuk, qala syaitan, maka syaitan berkata, adraktumul mabit, berkata kepada temannya, kalian mendapatkan tempat nginep gratis tuh, ya. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih, ketika seseorang tidak berzikir, berdoa kepada Allah ketika makan, adraktumul mabita wal asya, kalian dapat tempat dan makan gratis. Karena orang ini ketika masuk ke rumahnya tidak berzikir, tidak mengucapin bismillah minimal, atau Allahumma inni as'aluka khairal mawraji wa khairal mahraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu kalau kita masuk ke rumah di mana di rumah tersebut ada orang. Jadi ucapannya gimana? Assalamualaikum. Minimal itu, assalamualaikum. Tapi lebih utama kalau kita lengkapi. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rata-rata kita gimana biasanya? Assalamualaikum tuh ya. Udah gitu salah pula ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bener salah itu? Assalamualaikum. Bener atau salah? Salah. Ya, kumnya pendek. Yang bener apa? Assalamualaikum. Itu yang benar. Nah, tapi kebanyakan kita itu nggak memperhatikan, ya. Jadi yang dipanjangin kumnya. Assalamualaikum katanya. Nah, itu Indonesia banget ya. Nah, yang benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kerasin assalamualaikumnya warahmatullahi wabarakatuh tetap dibaca, cuman mungkin lebih pelan, ya, boleh juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu kalau di dalam rumah kita ada orang. Kalau nggak ada orang, apa yang kita baca? Apa coba? Ada hadisnya ini. Assalamu alayna, terus assalamu alayna, terus wa ala ibadillahi sholihin. Betul sekali, ya. Jadi kata Nabi SAW, atau beberapa riwayat ya dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, misalnya dari Abdullah bin Umar ada hadis, ya, dari Abdullah bin Umar disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fir rajuli yadkhulu fil baiti aw fil masjidi laisa fihi ahad. Nah, ini tentang seseorang yang masuk ke dalam rumah atau ke dalam masjid, yang di rumah atau di masjid itu nggak ada seorang pun. Bahkan ketika masuk masjid doanya gimana? Allahumma
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu kan. Juga dianjurkan mengucapkan salam ketika di masjid itu enggak ada orang. Ya kalau ada juga ucapin salam, bisa di pinggir pintu ya. Nah, ini hadisnya. Ya, jadi kata Abdullah bin Umar, fir rajulil ladzi fir rajuli yadkhulu fil baiti aw fil masjid laisa fihi ahad. Tentang seseorang yang masuk ke rumah atau ke masjid yang tidak ada orang, tidak ada seorang pun di situ. Qala yaqul, dia katakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu salamnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-sholihin. Itu. Udah, itu aja. Juga diperkuat nanti oleh hadis dari Ikrimah. Kalau dia mengatakan, idza dakhalta baitan laisa fihi ahadun, kalau engkau masuk ke rumah yang di rumah itu tidak ada seorang pun, fakul, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis wa ala ibadillahis sholihin. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Doa dan salam ketika kita masuk rumah. Nah, salam kalau ada orang sama seperti biasa, kalau tidak ada orang maka ucapannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Oke. Saya kira ini ya. Nah, apa keuntungannya Bapak Ibu? Keuntungannya, fadilahnya, kalau kita mengucapkan salam waktu kita masuk rumah, kalau bismillahi tadi, apa fadilahnya? Syaitan enggak bisa masuk. Ya. Tapi kalau salam, nah fadilatu assalam qabla dukhul al-bait ya, qabla dukhulil bait. Keutamaannya, kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala ya, jaminan rezeki dan kecukupan kalau kita masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Nah, saya yakin ini hadis ini jarang didengar ya. Nah, hadis ini Bapak Ibu disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban ya, juga oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Ibnu Al-Munziri. Nah, Nabi SAW mengatakan salah satun kulluhum dominun Allah. Ada 3 golongan orang yang dia telah dijamin oleh Allah Ta'ala, in asa ruziko wa kufiya, kalau dia hidup dijamin diberi rezeki dan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Wa in mata, kalau dia mati, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wah, luar biasa ini. Dijamin oleh Allah Ta'ala, kalau dia hidup Allah akan kasih rezeki, Allah akan cukupkan. Kalau dia mati, adkhalahullahu al-jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapakah 3 golongan yang dimaksud ini? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama, barang siapa orang yang masuk ke rumahnya lalu dia mengucapkan salam, wa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah Ta'ala, barang siapa keluar ke masjid untuk sholat jamaah, untuk thalabul ilmi seperti ini, dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin apa? Kalau hidup dijamin dikasih rezeki, dicukupkan. Kalau dia mati dijamin masuk surga. Dan yang ketiga, waman kharaja fi sabilillahi wa huwa dhaminun 'ala Allah, barang siapa orang yang keluar dalam rangka untuk berjuang, berperang di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi penting kita ngucapin salam, itu penting ketika masuk rumah, baik ada orang ataupun tidak ada orang. Oke, saya kira ini penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan zikir atau doa ketika
keluar dan masuk rumah. Baik, mudah-mudahan bisa menghafalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu ini, ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, apabila kita mampu mengamalkan berarti ilmu ini bermanfaat. Tapi kalau hilang, sekarang dapat udah nggak jadi amal, berarti ilmunya manfaat tidak? Tidak manfaat ilmunya. Jadi ukuran kemanfaatan ilmu itu jadi amal atau tidak. Kan kita sering Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, maka usahakan untuk dihafal ya. Saya kira ini itu Bu Nur ya. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.